Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari percabangan stasiun Padalarang. Jalur yang mengarah ke arah Purwakarta, Gambir dan sekitarnya. Dan ini jalur percabangan yang mengarah ke arah Cipatat. Video kemarin saya menayangkan percabangan di sini dengan review reaktivasi tentang jalur Padalarang Cipatat. Dan untuk kali ini saya akan kembali review tentang reaktivasi yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu jalur dari Padalarang menuju ke Tagog Apu atau Cipatat ya. Dan ini jalurnya di sini. Nanti juga saya akan review tentang stasiun Tagog Apu, dan di sana nanti ada jembatan ya. Ada jembatan yang mengarah ke stasiun Tagog Apu itu. Nanti saya akan coba hunting dan lihat kondisi jembatan setelah ditinggal selama kurang lebih 22 tahun ya kayaknya ya. Dari 2013 ya, 22 tahun kurang lebih. Nanti kita akan review. Oke teman-teman, saksikan terus videonya sampai selesai. Lokal Garut Cibatuan, tujuan akhirnya stasiun Garut. Hadir nih sebagai opening di video saya kali ini. Lokal Garut Cibatuan ya, melintas di area percabangan stasiun Padalarang dan stasiun Tagog Apu yang mengarah ke Tagog Apu. Hampir saja saya tidak dapat tadi ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke area stasiun Tagog Apu, ini saya sebentar akan cegat dulu ke Argo Parahyangan ya, yang berangkat dari stasiun Bandung, tujuan lainnya stasiun Gambir. Nampak di sini ramai sekali di jalur nasional yang jalur menghubungkan Bandung ke Purwakarta. Dan di sebelah sana itu ada jalur non aktif yang mengarah ke stasiun Tagog Apu. Nanti saya akan review setelah nanti ada KA Parahyangan yang melintas di sini ya. Halus KA Parahyangan melintas nih di Tiber Padalarang ya, menuju arah Tiber Padalarang, didampingi dengan jalur nasional yang mengarah ke Bandung dan Purwakarta. Ya, ini jalurnya memang bagus ya, jalur aktif, jalur nasional, dan ada jalur non aktif. Nanti kita review ya. Nah inilah teman-teman jalur non aktif yang mengarah ke stasiun Tagog Apu sudah dipenuhi oleh rerumputan ya. Jadi kalau di sini sudah tidak terlihat. Saya tidak berani maju ke depan karena takut ada sesuatu, binatang buas atau apa. Jadi kita di sini saja. Dan nanti kita akan lanjut ke stasiun Tagog Apu. Di sini sinyal di jalur non aktif, sinyal lampu masih aktif nih, masih nyala ya. Berarti ini terkoneksi dengan jalur yang aktif di sebelah sini. Nah ini. Jadi di sini kemungkinan untuk reaktivasi kayaknya tidak akan menemui hambatan yang berarti ya. Beda dengan jalur Ciwidey atau jalur yang ke stasiun Cikajang, itu sudah ditempatin oleh rumah-rumah penduduk yang sudah permanen.
Jadi di sini nampaknya kayaknya tidak akan menemui kesulitan yang berarti ya, tidak tinggal mengaktifkan kembali jalur ini. Oke teman-teman, kita lanjut yuk ke stasiun Tagog Apu. Oke teman-teman, sekarang nih saya posisinya berada di area stasiun Tagog Apu. Nah inilah stasiun Tagog Apu yang sebelumnya saya pernah review di video kemarin dan sekarang saya review kembali. Mudah-mudahan ini lengkap ya, saya review tentang stasiun Tagog Apu. Stasiun Tagog Apu ini memang masih terawat ya kondisi bangunannya karena ditinggal sejak 22 tahun yang lalu. Dan ini nanti akan diaktifkan, kayaknya tidak akan menemui kesulitan berarti untuk mengaktifkan kembali di jalur ini ya. Karena memang jalur ini tidak adanya perumahan penduduk di sekitar jalur kereta api. Jadi ini nampaknya kalau untuk reaktivasi tidak akan menemui kesulitan apapun kayaknya ya. Oke teman-teman, kita akan review terus jalur yang di sini, jalur non aktif di area stasiun Tagog Apu. Nah inilah penampakan dari ruang kepala stasiun. Ini masih aktif nih teman-teman nih. Nah, persinyalannya pun, alat-alatnya pun masih terawat ya. Jadi ini kalau menurut saya stasiun Tagog Apu ini setelah nanti Banjar Cijulang, kayaknya ini akan diaktifkan terlebih dahulu ya setelah Banjar Cijulang. Karena ini jalurnya memang terawat dan tidak dekat tidak dibangun oleh penduduk sekitar untuk perumahan atau untuk tempat tinggal. Oke, kita telusuri dulu sampai sejauh mana ini area stasiun Tagog Apu ini yang mengarah ke arah stasiun Padalarang ya teman. Sebelumnya saya ini belum, di video saya kemarin ini tidak review jalur yang ke arah Padalarang ya. Nah ini dia, bangunan-bangunan tuanya sudah tidak digunakan kembali. Kita coba akan telusuri. Wah, ya, ini dia bangunan bersejarah, masih bangunan dengan bentuk bangunan Belanda di jalur stasiun Tagog Apu ini. Inilah. Mudah-mudahan dengan reaktivasi nanti bisa meramaikan kembali ya jalur ini, dan saya yakin ini jalur pasti akan ramai kembali. Entah untuk beberapa keberangkatan kereta api yang di sini, tidak tahu ya. Ini relnya yang mengarah ke stasiun Padalarang terputus di sini. Dan ini wasalnya di sini nih. Nah, ini terputus sama sekali di sini nih. Saya yakin benar ini untuk reaktivasi jalur ini tidak akan menemui hambatan. Mudah-mudahan ya. Nih lihat, ini jalurnya patah nih. Sinyal di sini nih. Wesel, maksudnya bukan sinyal, weselnya di sini nih. Patah, yang ini yang mengarah ke stasiun Padalarang. Nah, ini sudah ditumbuhi rumputan. Oke teman-teman, inilah stasiun Cipatat, stasiun Tagog Apu ya, bukan stasiun Cipatat. Nah, lihat tiang lampu sinyal masih berdiri kokoh di area stasiun Tagog Apu ini ya teman-teman. Ini tinggal mengaktifkan kembali sih sebenarnya. Kayaknya dari PT KAI tidak akan menemui kesulitan ya untuk mengaktifkan kembali jalur ini.
Oke, inilah teman-teman jalur yang mengarah ke Padalarang dan ini jalur yang mengarah ke stasiun Tagog Apu. Di sana ada jembatan nih. Jembatannya sudah nonaktif. Nanti kita coba lihat di sana. Dan inilah salah satu jembatan saksi sejarah perjalanan dari Padalarang menuju stasiun Cipatat. Yang memang ini jalurnya masih sedikit bersih ya kalau di sini. Di area sini. Nggak tahu ini jembatan apa namanya teman-teman di sini. Namun nampak jelas di sini jalur yang menghubungkan ke stasiun Tagog Apu. Dan ini jalur yang menghubungkan ke stasiun Padalarang. Kalau boleh ada yang tahu, mangga di kolom komentar, di komen saja. Saya juga sendiri nggak tahu ini jembatan apa. Yang pasti ini jembatannya penghubung ke arah Tagog Apu dari Padalarang ya. Dan semoga reaktivasi jalur Padalarang Cipatat ini segera diaktifkan kembali. Kita berdoa ya teman-teman, tidak ada hambatan apapun, lancar adanya dari area jembatan Tagog Apu dan stasiun Tagog Apu, dan juga tadi saya review dari percabangan stasiun Padalarang. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.